Apa wasiatnya? Apa perintah Allah itu? An aqimuddin, tegakkanlah din Allah. Nah, karena Allah perintahkan aqimuddin, maka kewajiban pertama kita apa? Memahami apa perintah Allah itu. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan sebuah perintah manakala kita belum memahami perintahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat dan iradat Allah kita dimampukan untuk menghadiri undangan struktural melaksanakan Ta'limul Qura. Mudah-mudahan senantiasa Allah nilai dengan pahalanya, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita memiliki pahala yang ditimbang oleh Allah Subhanahu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita untuk senantiasa meluruskan niat dalam setiap aktivitas kita. Niatkan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun aktivitas kita, Allah nilai dengan pahalanya. Ketika kita meniatkan hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah tanpa mengharapkan yang lainnya. Dan insya Allah dengan niat itu akan memurnikan setiap langkah kita, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang lain. Selanjutnya, mari kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Yang tentunya kita mafhum bersama bahwa takwa ini adalah salah satu penekanan yang senantiasa Allah mengulang-ulang di dalam ayat-ayatnya agar kita senantiasa bertakwa. Karena Allah telah menjanjikan dalam surat Ali Imran 133, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka mudah-mudahan dengan acara-acara dalam struktural ini, diantaranya taklim, ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di mana takwa ini yang telah kita pahami bahwa takwa memiliki unsur-unsur, di mana diantaranya adalah al-khauf, menanamkan rasa takut kepada Allah. Maka dengan taklim demi taklim ini, apalagi setiap kesempatan kita senantiasa mengulang-ulang ikrar baiat kita, mudah-mudahan dengan itulah Allah catat sebagai kualitas takwa kita. Yang selanjutnya, unsur takwa adalah amalu bitanzil, senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Jadi takwa itu adalah kita mengamalkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini oleh Allah diturunkan adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tetapi dari sekian banyak manusia itu tidak semuanya mendapatkan petunjuk. Maka kata Allah, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dari sebahagian manusia yang diberikan petunjuk Allah itu ada orang yang menerima. Ada orang yang menerima Al-Quran sebagai petunjuknya dan dia laksanakan. Ada orang yang memang sudah nyata kesesatannya. Artinya adalah dia cenderung kepada kesesatan. Dia tidak mau melaksanakan aturan, ajaran atau petunjuk dari Allah.
Gitu. Jadi bukan berarti Allah yang sudah menyatakan oh si anu sesat, si anu sesat, tidak. Ya, tetapi kecenderungan manusia itu kepada kesesatan. Karena pada hakikatnya Allah itu sudah memberikan bekal yang sama. Ya, inna sam'a wal basar wal fuad. Ya, bekal manusia itu sama semuanya. Manusia dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati. Ya, yang semuanya itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Gitu. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada seluruh manusia bahwa yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah semata-mata sebagai apa? Sebagai petunjuk. Tetapi sekali lagi tadi, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka kata Allah, fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, maka kita dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kepada Allah ini, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk melaksanakan apapun yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana kita senantiasa terus bermohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim. Yang di dalam salah satu suratnya, ya, di dalam surat Al-Fatihah, atau Allah sebut juga surat Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran, ya, atau Ummul Kitab, karena di dalam surat Al-Fatihah itu terangkum, ya, dari keseluruhan isi poin-poin dalam Al-Quran. Atau Al-Fatihah juga disebut oleh Allah itu dalam surat Al-Hijr sebagai As-Sab'ul Masani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Gitu. Jadi setiap sholat maka Al-Fatihah ini menjadi rukun, tidak boleh ditinggalkan. Maka kata Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sholat kalau tidak ada Fatihah kitab. Ya, jadi kalau tidak baca Fatihah maka tidak masuk sholat. Maka ada sebagian ulama yang ketika orang masbuk ketinggalan Fatihah maka dia tidak masuk satu rakaat. Ya. Walaupun ada juga ulama yang ketika imam ruku pun sudah masuk satu rakaat. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab, maka kalau kita tidak mendapati Fatihahnya imam, maka tidak masuk satu rakaat. Begitu ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah, Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini terangkum dari masalah akidah, masalah ibadah, gitu kan, masalah syirah, itu dijelaskan oleh Allah. Nah, secara universalnya, menyeluruhnya adalah dalam 30 juz itu. Maka dimanapun kita membaca Al-Quran pasti 3 unsur itu ada. Ya, maka surat Al-Fatihah itu keutamaannya adalah dia diawali dari Bismillah. Ya. Jadi Fatihah itu Bismillah masuk ayat yang pertama. Gitu. Sedangkan untuk yang lain Bismillah hanya penyempurna. Maka tidak baca Bismillah pun tidak masalah. Gitu. Karena syarat membaca Quran itu apa? Ta'awuz. Ya. Idza qara'tal Quran fasta'id billah. Gitu. Kalau kamu mau baca Quran maka ta'awuz. Gitu. Itu mau baca Quran. Nah, sedangkan Fatihah ini adalah Sab'ul Masani yang diawali dengan Bismillah. Bismillah itu apa? Namanya Allah. Ya, ketika Allah ingin mengungkapkan sesuatu, Allah mulai dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, baru disebutkan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, seterusnya. Nah, itulah Al-Qur'an yang harus kita laksanakan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, perintah-perintah Allah ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya ketika Allah memerintahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Di mana Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasabihi Nuhan. Ya. Jadi Allah telah mensyariatkan di dalam ad-din ini sebagaimana Allah telah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Ya. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa.
Apa wasiatnya? Apa perintah Allah itu? An aqimuddin, tegakkanlah din Allah. Nah, karena Allah perintahkan aqimuddin, maka kewajiban pertama kita apa? Memahami apa perintah Allah itu. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan sebuah perintah manakala kita belum memahami perintahnya. Ya. Maka ketika berbicara akidah, berbicara masalah tauhid, maka kita akan mempelajari yang namanya ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, ma'rifatul Islam. Nah itu. Jadi harus kita ini mengenal. Kita memahami perintah Allah. Kenapa hari ini banyak orang yang salah dalam memaknai Al-Qur'an? Karena apa? Mereka tidak memaknai dengan sebenar-benarnya. Ketika Allah perintahkan an aqimuddina wa la tatafarraqu, tegakkan din Allah, jangan berpecah belah. Ayatnya yang dibaca sama sebetulnya. Ya. Ayat yang dibaca itu sama oleh semua orang, tetapi di dalam aplikasinya berbeda. Semacam. Ya. Bahkan kebanyakan manusia ayat-ayat Allah itu dibawanya apa? Dibawa ke ranah dunia. Ya. Dibawa ke ranah dunia. Contoh seperti surat 24 ayat 55. Ketika Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat yastahlifanahum kama stahlafal ladina min qablihim. Jadi ketika Allah akan memberikan kekuasaan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dibawanya ke apa? Ke masalah dunia. Jadi kita harus beriman dan amal soleh, maka Allah berikan kekuasaan di dunia. Ya. Kekuasaan artinya apa? Kekayaan. Ya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain mereka bawa kepada ranah dunia. Padahal ayat-ayat Allah itu semuanya untuk apa? Untuk melaksanakan din tadi. Karena pokok perintahnya itu. Ya. Pokok perintahnya itu sebetulnya. Allah perintahkan kepada 5 nabi ulul azmi. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Perintahnya sama. An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Maka kewajiban kita adalah memahami apa itu din. Ya. Apa sih din itu? Nah, maka kita adalah masuk kepada materi tentang ma'rifatud din. Ya. Maka ad-din itu bisa kita manai apa? Dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Ya, karena secara secara umum orang memaknai din itu adalah agama. Ya. Sedangkan kalau kita mengartikan sesuatu, maka sesuatu itu sudah mencakup. Contoh, misalnya dalam bahasa Arab ada roksun, artinya adalah kepala, gitu ya. Nah, maka kepala itu orang sudah mafhum. Jadi nggak usah diartikan lagi kepala tenawan, gitu ya. Sya'run, rambut, orang sudah tahu rambut itu apa. Nah, ketika din diartikan agama, maka agama pun masih butuh penjabaran. Ya, jadi ada arti dalam arti. Jadi belum masuk kepada ranah arti ini sebenarnya. Agama itu apa sih? Masih butuh penjelasan lagi agama. Gitu ya. Maka pelajaran yang paling baik kata Allah itu apa? Wa mau'izatil hasanah, yaitu apa? Al-Qur'an. Pengajaran yang terbaik itu kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka dengan ilmunya Allah, yaitu dengan Al-Qur'an. Karena Allah jelaskan semuanya. Ya, maka ketika kita ingin memahami ad-din, maka kita kembali kepada Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Ya. Wa makhtalafal ladina utul ilma baghiyam bainahum. Gitu. Jadi sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah, ya, yang ada di sisi Allah itu adalah dinul Islam. Tidaklah orang-orang terdahulu itu berselisih paham kecuali setelah diberikan ilmu kepada mereka. Baghiyam bainahum, lalu ada kedengkian di antara mereka. Ya. Jadi setelah ilmu itu datang, maka ada kedengkian di antara sesama mereka. Maka tidak heran kalau kita lihat gitu kan ya, di kalangan Islam dengan Islam sendiri saling bermusuhan karena apa? Baghiyam bainahum. Ya, satu sama lain merasa dirinya paling benar. Gitu ya. Nah, ini maka kembali bahwa kata Allah ya, makna ad-din yang pertama kita bisa ambil dalam surat Al-Fatihah ayat 4.
ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, ada kalimat ad-din di situ. Ad-din di situ maknanya apa? Pembalasan. Ya. Karena apa? Maliki Yaumiddin, yang merajai, yaum itu hari, ad-din itu pembalasan. Atau hari kiamat. Karena kalau din diartikan agama, contoh misal Maliki Yaumiddin, yang merajai hari agama. Hari agama apa coba? Ya, kan banyaknya, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak, banyak. Agama yang mana coba? Ya, gitu. Jadi ad-din bimana apa? Pembalasan. Kenapa ad-din bimana pembalasan? Karena Allah punya balasan. Setiap perbuatan kita ini pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir perbuatan kita tidak dibalas oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan manusia sekecil apapun. Ya. Maka ketika ada gangguan di jalan, kita singkirkan, kita nggak usah khawatir. Ya, pasti Allah balas. Gitu kan? Ketika kita lewat ada jemuran orang jatuh gitu kan, dikebutkan sampai ke ini, kita nggak usah khawatir walaupun yang punyanya nggak melihat. Dengan alien gitu kan, nggak usah khawatir. Allah melihat dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Pasti dibalas, dan pembalasan Allah itu lebih baik daripada pembalasan manusia. Maka ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, maka maknanya apa? Tidak ada pembalasan yang hak kecuali Allah, pembalasan Allah Islam. Ya, gitu. Maka di ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari pembalasan selain Islam, maka ditolak. Ya, ditolak oleh Allah. Gitu. Tidak akan diterima. Maka balasan itu hanya dalam Islam. Dan balasan Islam itu luar biasanya, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu, faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Siapa yang membenarkan pembalasan Allah itu, maka itu sebagai kifarat. Ya, karena kan Allah punya balasan. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini anfa bil anfi dan seterusnya. Ya, itu kan balasannya Allah. Sedangkan kalau kita manusia itu terkadang pembalasan itu lebih daripada perbuatan. Misal batur nyentre kurang ditonjok, gitunya. Karena manusia itu cenderung pakai hawa nafsu, pasti balasannya tidak seimbang, gitu. Nah, maka tidak ada balasan yang lebih adil, lebih baik, lebih diridhoi kecuali balasan di dalam Islam. Tuh, maka din yang diperintahkan oleh Allah, aqimuddin, adalah tegakkan apa? Pembalasan dalam kehidupan. Gitu. Maka kata Allah, ketika nanti kita mati, ya, dikembalikan kepada Allah, wala yabluwakum fima atakum. Ya, Allah itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 itu, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, kemudian akan dikabarkan, ya, naba itu adalah kabar, akan dikabarkan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Kadang kan kita melupanya, mengerjakan apa kita kadang lupa. Nah, Allah mah maha teliti. Nanti dikasih tahu, nih loh, kamu dulu pernah mengerjakan ini, maka akan dibalas sesuai dengan pekerjaannya. Maka di dalam Islam itu tidak bisa kita pekerjaan kita diperuntukkan untuk orang lain, tidak bisa dalam Islam. Dalam surat Yasin dan dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tidak akan dibalas dengan pekerjaan orang. Terus itu cuma ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya ibu saya masih hidup, pasti dia akan bersedekah. Bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Kata Rasul, boleh sudah. Tapi pahalanya mah tetap kena sedekah. Yang sampai kepada ibunya apa? Kebaikannya, jariah. Bukan pahalanya. Ya. Jadi kita jangan salah menafsirkan. Bukan pahala yang sampai itu, tapi kebaikan. Karena apa? Pahala itu sesuai dengan pekerjaannya. Maka
ada hadis Nabi, ya idza matat nu adam in qata'a amalu. Putus semua amal. Ya, amal itu kan yang menghasilkan pahala, gitu. Maka putus semua. Maka disinilah Islam itu adilnya Islam ya, bahwa setiap manusia akan dibalas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, maka adil di mana balasan. Ya, maliki yaumiddin. Dan balasan Allah itu lebih adil daripada balasan yang lainnya. Kalau di kita makan pencuri di penjara, orang zina penjara, orang korupsi di penjara, orang bunuh di penjara, kan semuanya sama gitu ya, nggak ada bedanya. Kalau dalam Islam berbeda, setiap pelanggaran maka balasannya pun berbeda. Ada orang zina, ya, ghair muhson, belum menikah, maka dicambuk 100 kali masing-masing, gitu kan? Lalu dipisahkan sampai melahirkan baru dinikahkan, begitu. Nah, orang mah itu dikawinkan heula. Karena besi era gitunya. Padahal hal seperti itu kalau dibiarkan maka seumur hidup dia akan berzina. Iya. Ya, berzina seumur hidup, dan yang menikahkannya pun dosa itu sebetulnya. Ya, dosa itu. Nah, maka Islam inilah yang paling baik dan paling adil. Maka jangan pernah khawatir ya dengan balasan. Terkadang kita, wah si anu mah udah berbuat salah begini-begini kok nggak pernah dihukum ya, sedangkan saya baru salah sedikit aja langsung dihukum. Nggak usah khawatir, mungkin dia lolos dalam hukuman dunia, tetapi di hukuman Allah tidak akan lolos. Orang mah punya hutang sekian juta-juta nggak pernah ditagih, saya mah hutang segini aja ditagih-tagih terus, gitu. Nggak usah khawatir ya, karena nanti akan ada pengadilan Allah, balasan Allah yang maha adil, maha teliti, begitu ya. Dan kata Allah, faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Siapa yang membenarkan pembalasan Allah itu artinya apa? Dia melaksanakan itu maka sebagai kifarat. Maka dulu pernah ada seorang wanita berzina mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Apakah langsung dirajam? Ya, kalau kita makan ke situ, wah syariat Islam sadis, gitu ya. Kan tidak. Gitu kan? Ketika ada seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya berzina. Sama Rasul ditanya, kamu lagi sehat, lagi mabok, apalagi apa? Enggak ya Rasul, benar saya sudah zina. Kata Rasul apa? Ada saksinya enggak? Ya, karena bagi orang yang mengaku ataupun melaporkan zina wajib mendatangkan saksi 4 orang. Coba, berat Pak. Ya. Maka orang-orang yang menuduh zina itu ketika tidak bisa mendatangkan saksi, maka solusinya apa? Mubahalah. Mubahalah di situ tuh tempatnya, bukan sembarangan mubahalah. Ya, kedua-duanya saling bersumpah atas nama Allah. Misal saya memfitnah istri saya berzina, terus disuruh mendatangkan saksi, nggak bisa, gitu kan ya? Tetap saya menuduh, maka saya harus bersumpah atas nama Allah. Kalau saya benar maka istri saya akan dilaknat oleh Allah. Kalau saya salah maka saya akan dilaknat. Istri saya pun sama bersumpah. Nah itu. Ya. Nah, karena tidak bisa mendatangkan saksi, maka kata Rasulullah, udah pulang. Tunggu sampai kamu hamil. Hari benar zina memberhenti hamil, gitu kan ya? Nah, itu. Akhirnya apa? Setelah ditunggu lama, benar hamil. Ya Rasulullah, saya hamil. Rajam saya. Kenapa dia minta dirajam? Karena apa? Tahu. Kalau tidak dihukum di dunia, hukumannya di akhirat. Sedangkan hukum akhirat itu, ya 1 hari berbanding 1000 tahun. Coba. Kadang kita ada yang mengatakan, ya enggak, suruh masing-masing kita mau urusan jeung Allah tuh, coba. Kita ingin dinantikan azabnya di akhirat, nauzubillah. Sementara kalau orang paham ingin disegerakan di dunia. Sekali berbuat salah disegerakan di dunia. Ya. Maka Allah itu bagaimana caranya membersihkan dosa manusia itu ketika berbuat salah? Ya Allah kasih. Lewat kecelakaan lah, lewat apalah, terus. Sehingga apa? Dia bisa membersihkan dosanya. Nah seperti itu. Ya, kasih sayang Allah. Cobalah menurang maksiat terus tapi mulus wae gitunya. Nah itu kan Masya Allah ya, dinantikan nanti di akhir. Maka setelah hamil datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah hamil, rajam saya. Kata Rasul apa? Di dalam perut kamu ada bayi yang tidak punya dosa. Tunggu sampai lahir. Ya. Akhirnya nunggu sampai lahir 9 bulan. Artinya apa sih ditunda-tunda?
ada kesempatan dia untuk bertaubat sebetulnya. Ya, itu ada kesempatan bertaubat. Akhirnya apa? Setelah bayinya lahir, datang sama Rasul, dibawa bayinya. Ya Rasulullah, ini bayinya sudah lahir. Rajam saya sekarang. Kata Rasul apa? Anak kamu punya hak 2 tahun untuk nyusu. Coba ya. Itu rahmatnya Islam itu. Yang tidak pernah diceritakan oleh orang di luar sana. Takutnya sadis ya. Pokoknya nama sadis, jinah aja pokoknya. Padahal yang sadis itu kita. Kadang ketika ada orang can puguna naon gitunya, karena kapergok di jero imah pada duaan, langsung ditaranjangan, diarak. Itu kan lebih sadis sebetulnya. Ya, can puguna naon di jero teh. Gitu kan, kamu menggeus puguna naon. Oh, dipuprukan ku bata. Ya, nah seperti itu. Maka ketika anak ini sudah disusui 2 tahun, wanita ini datang lagi, ya Rasulullah, anak saya sudah nyusu 2 tahun, rajam saya. Akhirnya apa? Karena hukum harus ditegakkan, maka dirajamlah wanita ini. Tapi kata Rasul apa? Ini wanita ahli surga. Ya, padahal dia sudah bersih. Artinya apa? Hukuman Allah, balasan Allah itu membebaskan dosa manusia, menghapus dosa manusia. Ya, nah seperti itu, itulah balasan. Jadi adin bimana pembalasan. Nah itu. Lalu di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat 52, Allah artikan adin itu adalah sebagai ketaatan. Ya, walillahi ma fis samawati wal ard walahud dinu wasiba. Ya. Dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walahud dinu wasiba, dan hanya kepadanya lah, gitu ya. Dan hanya untuk Allah lah ad-dinu, ketaatan itu, wasiba selama-lamanya. Jadi ad-din bimana ketaatan. Ya, kalau tadi pembalasan, kalau sekarang ketaatan. Kenapa adin bimana ketaatan? Karena memang ya di dalam hidup itu harus ada yang ditaati. Dan ketika Allah mengutus Rasul, kata Allah apa? Liyuta'a bi'idni rabbih. Rasul diutus itulah untuk ditaati atas izin Allah. Ya, harus ditaati. Maka kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itulah ketaatan. Maka kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ketaatan yang diterima di sisi Allah adalah di dalam Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari ketaatan di luar Islam, maka tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Walaupun kita taatnya poin, ya, disuruh apa saja kita taat, tapi di luar Islam maka ditolak. Tidak bernilai pahala. Tidak bernilai. Tapi kalau di dalam Islam, contoh misalnya, waipun geser, waipun nggak geser dah, pahala gede. Ya. Perintah ketaatan. Hanya sekedar geser karena apa? Ketaatan. Gitu ya. Jadi ketaatan itu mutlak hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Terus aika masul senang kan kudu taat. Nah, taat kepada ulil amri itu dalam rangka taat kepada Allah karena ada urutannya. Tidak bisa kita orang mau taat ke ulil amri, mau taat ke Rasul langsung ke Allah. Gimana caranya? Ya saya sholat dalam rangka taat sama Allah karena Allah perintahkan. Emang gimana cara Allah menyuruh kita sholat? Emangnya Allah langsung turun, waalaikum sholat? Enggak. Allah utus Rasulnya. Kita tahunya sholat itu dari siapa? Dari Rasul. Maka kata Rasul kan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak akan tahu kita sholat. Maka benar si Ade Armando tuh, si Abu Janda benar ngomongnya. Ya, kita nyari perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran nggak bakal nemu. Ya emang nggak ada. Perintah Al-Quran itu apa? Aqimis sholat, selesai. Yang menjabarkan siapa? Rasulullah. Orang mah dasar sumbuna pendek, babarian ngambek kan, gitu. Ketika dikatakan di Al-Quran tuh nggak ada perintah sholat 5 waktu, marah. Ya emang dia ngomong bener kan? Itu kitanya nggak paham. Kepancing. Iya, kepancing. Gitu. Padahal kata Allah bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku Rasulullah. Katakan gitu. Bahkan kemarin ketika
sampai gontok-gontokan tuh dijamin Kang Andi sama ada itu. Dan saya mah taatnya langsung kepada Allah, nah gitu. Saya mau ke Allah, saya mau nggak perlu baiat, nggak perlu apa. Nah ini kan pemahaman yang harus diluruskan. Nah bagaimana cara meluruskannya? Ya kita pelan-pelan tuh langsung beletak beletuk nggak apa sehat. Ya, nah itu maka disinilah bagaimana pedoman dakwah itu surat An-Nahl 125. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu pedoman dakwah itu sudah. Ya. Yang pada intinya apa? Ngajak ke jalan Allah. Ketika orang mau, alhamdulillah, tidak mau tong dipaksa. Karena Allah sendiri mengatakan la ikraha fiddin. Allah enggak pernah maksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah nyata mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus. Sudah kita tunjukkan saja. Ya. Tunjukkan saja. Nah itu. Nah maka kembali bahwa yang diperintahkan oleh Allah Hakimuddin itu adalah diperintahkan untuk menegakkan ketaatan. Di mana ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah? Ya, yaitu di dalam Islam. Itulah ketaatan. Nah maka di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu, maka kita butuh yang namanya ulil amri, pemimpin. Karena yang menegaskan perintah itu siapa? Pemimpin. Gitu. Allah memerintahkan melalui Rasulnya, maka ada yang menegaskan kembali perintah itu. Kenapa ketika Rasulullah wafat sampai jenazahnya 3 malam 2 hari tidak disemayamkan? Karena apa? Belum ada pemimpin yang nyuruh. Karena selama ini setiap ada yang meninggal ngadu ke Rasul, kan gitu. Ya Rasul, si fulan meninggal, oh ya sudah, urus makamkan di sini. Ya Rasulullah, si fulan meninggal, ya sudah, urus makamkan di sini. Ketika Rasul wafat, ngaduna ka saha coba? Belum ada pemimpin. Maka ketika diangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka Abu Bakar langsung instruksi, kuburkan Rasulullah di tempat beliau meninggal. Dikubur di situ juga kan? Nah itulah fungsinya seorang pemimpin. Karena tidak akan ada ketaatan kalau tidak ada yang ditaati. Ya, sedangkan yang ditaati itu harus ada, gitu kan ya? Nah seperti itulah. Nah maka ketaatan ini adalah sesuatu yang ditekankan kepada kita, ya. Bahkan ini menjadi salah satu pokok, ya, bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada manusia, gitu. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, manusia itu tidak akan masuk surga. Jadi manusia masuk surga itu bukan karena ibadah, bukan karena sholatnya, bukan karena saumnya, bukan karena hajinya, bukan. Ya, tetapi karena rahmat Allah. Dari mana datangnya rahmat Allah? Dari ketaatan. Ya. Gitu. Kemenangan kekalahan itu bukan karena hebatnya kita, bukan. Kita menang bukan karena kita hebat, tetapi siapa yang hebat? Allah. Ya. Kita kalah pasti ada sesuatu penyebabnya. Kenapa Badar menang? Karena taat. Maka ketika taat, Allah kirim bala bantuan dari malaikat. Ya, 1000 turun, 1000 turun lagi, 1000 turun lagi terus. Kenapa Uhud kalah? Karena kita maksiat. Begitu. Jadi rumusnya hanya itu saja. Taat, pertolongan Allah datang; maksiat, pertolongan Allah tertutup. Ya, Allah tarik tuh rahmatnya. Sehingga yang ada apa? Azab. Gitu. Kalau kita taat dikasih hujan jadi rahmat. Ya. Karena hujan itulah rahmat Allah. Dengan diturunkannya hujan, maka bumi yang telah mati itu hidup kembali. Ya, ditumbuhkan samarot. Tetapi karena manusia itu maksiat kepada Allah, ketika diturunkan hujan, hujan menjadi azab. Begitu. Ya, maka ketaatan harus ditegakkan. Ya. Nah itu. Lalu yang selanjutnya, ketaatan ini kata Allah ya di dalam surat Al-Waqiah ayat 86-87 surat Al-Waqiah itu. Itu bermakna kekuasaan. Ya. Falaula in kuntum ghairu madinin. Ya. Kalaulah sekiranya kamu tidak dikuasai oleh Allah, begitu bahasanya. Ya.
tarji'unaha in kuntum shodiqin, maka kembalikanlah ruh yang telah lepas itu jika kalian orang yang benar. Ya. Jadi ad-din bimana kekuasaan. Ya, jadi ada bahasanya ghairu madinin, ya. Ada kalimat ad-din di situ. Ad-din bimana kekuasaan. Karena sesungguhnya ya setiap yang ada di muka bumi ini pasti ada penguasanya. Penguasa tertinggi adalah Allah. Gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada penguasa-penguasa lagi. Contoh, di depan ada rumah. Pasti ada penguasanya. Siapa? Yang punya rumah. Ya. Nggak bisa kita macam-macam di rumah sana karena apa? Ada penguasanya, gitu kan? Kayak rumpun bambu, rumpun awi, ada penguasanya. Sehingga kalau kita lewat kan amit-amit, numpang-numpang gitu. Orang terdahulu. Ya, gitu. Jadi setiap segala sesuatu itu ada penguasanya. Nggak ada istilah barang tak bertuan, itu nggak ada. Maka kalau Aipung lagi jalan tiba-tiba mengi dompet, eta pasti anu bogana wah. Pasti. Jadi bukan, alhamdulillah rezeki anak soleh, bukan. Ya, pasti ada yang punya itu. Maka kita buka dulu, kalau ada identitasnya, langsung kasihkan. Ada identitasnya kan? Tapi kalau bodong, nggak ada apa-apanya, nggak ada identitasnya, maka Islam mengatur simpen selama 1 tahun sambil diumumkan. Mun teu aya we nu ngaku baru jadi hak milik kita, keluarkan zakatnya 20%. Begitu kan ya? Kita mah enggak begitu nemu tadi geser-geser itu pakai kaki. geser kayak ditincak nih sebuah saha gitu. Pengalaman. Ya. Gitu. Begitu terus ningali diambil gitu ya. Alhamdulillah rezeki gitu. Padahal segala sesuatu itu ada pemiliknya. Nah, itu artinya apa? Kita ini ada pemiliknya. Segala apapun yang sepele sekalipun, ya. Hal sepele sekalipun pasti ada pemiliknya. Nggak mungkin nggak ada pemiliknya. Ya. Nah, maka pemilik itu ada 2 dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat apa ya? Al-Mujadilah, ya. Surat Al-Mujadilah ayat 19 kata Allah, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum an dzikrillah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan ulaika humul khasirun. Jadi setan sudah menguasai hati mereka sehingga mereka lupa mengingat Allah. Maka manusia itu kalau tidak dikuasai oleh Allah maka dikuasai setan. Itu sudah 2. Nggak ada yang lain. Ketika kita taat kepada Allah berarti kita dikuasai Allah. Ketika kita tidak taat kepada Allah berarti kita dikuasai setan. Pilihannya cuma itu. Maka dalam Al-Quran hanya ada hizbullah sama hizbu setan. Begitu. Jadi hanya ada orang yang dikuasai oleh Allah dan dikuasai oleh setan. Nah, maka kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya kekuasaan yang diridhoi oleh Allah adalah kekuasaan Islam. Di luar Islam tertolak, walaupun mereka berkuasa. Ya, hari ini banyak orang berkuasa, tetapi di luar sistem Islam ditolak kabeh sama Allah. Ya, tetapi yang Islam ini walaupun tidak berkuasa, itulah yang diterima oleh Allah. Ya, artinya apa? Tidak berkuasa untuk semuanya. Ya, kalau untuk kita kan berkuasa. Ya, karena kita merasa dikuasai. Gitu. Maka diterima oleh Allah. Nah, itu maka adin di mana kekuasaan. Nah, itu sudah pasti begitu rumusnya. Ya, setiap apa yang ada di langit dan di bumi itu pasti ada yang menguasai. Siapa yang menguasainya? Ya jelas, walillahi ma fis samawati wal ardh. Maka ketika makhluk-makhluk Allah itu mau dikuasai oleh Allah, mau diatur oleh Allah, maka dia akan senantiasa aman. Ya. Contoh di luar angkasa sana kan ada makhluk Allah juga. Ya, planet-planet, bumi, Mars dan sebagainya itu kan makhluk Allah. Nah, karena mereka mau diatur sama Allah sehingga apa? Tertib. Ya, tertib. Mau diatur sama Allah. Tapi kalau sudah tidak mau diatur sama Allah, wah, pasti banyak beradu.
Contohnya apa? Manusia itu tidak mau diatur sama Allah sehingga apa? Kacau. Ya. Maka karena yang mengaturnya Allah maka tertib. Maka kalau kita ingin tertib harus mau diatur sama Allah. Itu sudah pokoknya rumusnya. Ya. Dunia ini kalau mau tertib, mau aman, pakai aturan Allah. Harus mau diatur, diurus sama Allah. Aman. Nah itu. Jadi disitulah ya kekuasaan yang dimaksud oleh Allah itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan aturan-aturan Allah. Gitu. Karena aturan itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya kekuasaan. Ya, tetapi kekuasaan di dalam dakwah ini bukan menjadi tujuan. Ya, karena kekuasaan itu kembali itu hak prerogatifnya Allah yang memberikan. Ayatnya jelas. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Tugas kita tambah keimanan, tambah amal soleh. Dakwah terus jalan. Nanti Allah yang kasih kekuasaan. Kita hari ini belum puasa, maka nanti kita akan diberikan kekuasaan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Lalu yang selanjutnya, ya, ad-din itu bimakna apa? Bimakna undang-undang. Ya, dalam surat Yusuf ayat 76. Ya. Surat Yusuf 76. Situ dikatakan bahwa tidak selayaknya Yusuf menghukum saudaranya dengan undang-undang raja. Ya. Dinil Malik. Jadi undang-undang. Maka ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, tidak ada undang-undang yang diridhoi oleh Allah kecuali undang-undang Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari undang-undang selain undang-undangnya Allah maka ditolak. Ya. Nah, maka dari beberapa pengertian ini gitu ya. Maka mengkerucut tuh bahwa ketika berbicara din, maka din itu ada dua. Ya, karena sesungguhnya Allah menciptakan di muka bumi itu semuanya berpasang-pasangan. Gitu. Semuanya berpasang-pasangan. Berbicara apapun kita pasti berbicara dalamnya ada dua. Nah, maka berbicara din pun isinya ada dua. Ada dinullah, ada dinunnas. Gitu. Dari mana kita tahu? Dari tadi. Setelah kita meneliti ayat demi ayat. Gitu ya. Nah, dinullah itu apa? Dinullah itu dijelaskan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Maka dinullah itulah dinul Islam. Lalu dinunnas apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Dinunnas itu adalah ghairal Islam, selain Islam. Maka tertutup kalimat-kalimat orang-orang bodoh yang mengatakan semua agama benar. Semua agama sama. Ya, maka murka Allah itu ketika ada orang mengatakan oh semua agama sama aja. Ya. Ajarannya mungkin sama, mengajarkan yang benar, mengajarkan yang baik. Karena tidak ada satupun agama mengajarkan keburukan. Mempanggil jeung batur tampiling, enggak ada. Ya, semuanya mengajarkan kasih sayang. Bahkan orang Hindu itu kalau dikasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, coba kurang naon dulu. Ya, itu semuanya mengajarkan kasih sayang. Tetapi ya tidak hanya itu. Aturan Allah itu bukan hanya itu, tapi aturan Allah itu dalam segala aspek kehidupan. Harus mau diatur sama Allah. Hidup pribadi dengan aturan Allah, hidup berkeluarga dengan aturan Allah, hidup bermasyarakat dengan aturan Allah, hidup dengan seluruh dunia harus dengan aturan Allah. Nah itulah, jadi ada dinullah, ada dinunnas. Maka berbicara dinullah kita berbicara dinul Islam. Maka berbicara Islam kita berbicara dua sistem, ada sistem nubuwah, ada sistem khilafah. Nah, kita nggak akan lepas dari situ. Pokoknya ngaji apa saja pasti ke situ lagi. Ya. Berbicara Islam maka kita berbicara nubuwah, berbicara khilafah. Maka kalau ada orang mengatakan khilafah bukan ajaran Islam, tidak ada pelajaran dalam Islam tentang khilafah, mungkin saja belum nyampe. Gitu ya. Karena selama ini yang diajarinya bukan itu. Hanya sekedar apa? Taharah sholat. Itu saja. Khilafah itu diajarkan. Sehingga apa ngomongnya tidak ada ajaran khilafah.
Bahkan kalau kita mau jujur gitu ya, kalau kita tidak tidak berkhilafah, maka tidak ada Islam. Ya, karena kata Sayyidina Umar begitu, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Nah itu. Ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, tidak ada khilafah, nggak ada Islam. Yang ada hari ini apa? Maka kata Nabi, saya di zamanun ala ummati la islama illa ismu. Akan datang satu zaman kepada umatku tidak ada Islam kecuali hanya namanya saja. Ya, namanya ada, tetapi di dalamnya kosong. Ya. Islamnya mah ada gitu kan, tetapi aturan-aturannya tidak berlaku kan sama gitu. Ya, gitu. Nah maka bagaimana kita memahami perintah Allah itu ya, maka kita harus perbanyak membaca Al-Qur'an. Maka alhamdulillah bersyukur kita ada dalam jamaah ya, bersyukur kita disatukan oleh Allah dalam kehilafahan Islam ini, karena ternyata ya di dalam kehilafahan Islam inilah kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Ya. Gitu. Sebelumnya makan kita ibadah teh nya sakara kurang kan? Semaunya. Iya. Kalau kita lagi mau ngaji yang ngaji, lagi enggak mau enggak. Tapi kalau dalam kehilapan Islam ditanyain terus. Diingatkan. Ya diingatkan, one week one juice siapa yang belum, ya Qiyamul Lail siapa yang belum, diingatkan terus. Gitu, karena apa? Memang manusia itu sifatnya mahalul khata wa nisyan. Ya sifatnya itu lupa dan salah. Nah maka dengan kelupaan kesalahan inilah kita dalam jamaah terus saling watawassul bil haq watawassul bis sabr. Ya baik ikhwani fillah rahimakumullah ya. Materi kita di bulan Jumadil Ula ini masih berkisar tentang ma'rifatuddin ya. Walaupun sudah spesifik sebenarnya pada dinul Islam ya. Maka mudah-mudahan sedikit banyaknya dengan pemahaman ini kita bisa melaksanakan apa-apa perintah Allah ya dalam Al-Qur'an, yaitu aqimuddin ya, tegakkan din Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Maka kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Karena wa'tasimu ini adalah aplikasi dari takwa. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ayat 102 dengan 103. Gitu ya. Hari ayat takwa nama dibaca wae, tapi ayat wa'tasimu nanti. Gitu ya. Pengaplikasiannya. Aplikasinya di situ. Orang mengaku bertakwa tapi tidak bersatu. Itu bohong namanya. Ya. Nah itu, maka disinilah kita bagaimana belajar sungguh-sungguh ya mengaplikasikan Al-Qur'an. Ya, baik, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita terus berada di jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, segala kehilafan dari anak pribadi. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.